adik-adik di rumah? Ya, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oke, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian yang mengatakan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, sertai ibadah kami dari awal pertengahan. Biar nama Tuhan saja yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, apakah adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, kalau adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan, kita sama-sama menyanyikan satu pujian yang mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Yesus sayang semua. Sayang
cerita firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan cerita? Sebelum kita akan mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat memahami, mengerti, terlebih lagi dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan cerita dalam Alkitab, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik di sini pernah nggak merasa bersalah? Pernah nggak merasa bersalah karena telah melakukan sebuah kesalahan? Entah itu mungkin pernah menjatuhkan pot bunga kesayangan mamanya, ataupun pernah tidak sengaja merusak mainannya. Bagaimana perasaan adik-adik? Jadi adik-adik pernah merasa bersalah? Nah, perasaan bersalah ini juga pernah dialami oleh seseorang yang ada di dalam Alkitab yang akan kita ceritakan hari ini. Siapa dia? Yuk kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 hingga 19. Sekali lagi buka Alkitabnya, terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 19. Dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dan kita lihat tadi, di situ menceritakan bagaimana Petrus dan Yesus sedang bercakap-cakap. Ternyata Petrus pernah merasakan perasaan bersalah karena dia pernah tidak mengakui Tuhan Yesus, ya. Sehingga Tuhan Yesus juga mengetahui perasaan yang dirasakan oleh Petrus. Dia mengetahui bahwa Petrus merasa bersalah, Petrus sedih. Tapi hebatnya Tuhan Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi, tidak membiarkan hal itu larut di dalam kehidupan Petrus. Sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, ya, pada saat mereka sedang sarapan pagi itu, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya apa? Ada adik-adik tahu? Pertanyaannya adalah Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus jawab apa? "Ya, benar Tuhan, saya mengasihi engkau," ya. Jadi Petrus menjawab, "Benar Tuhan, saya mengasihi engkau." Terus Tuhan Yesus lagi tanya untuk yang kedua kalinya, "Petrus, apakah engkau mengasihi saya?" Jawaban Petrus apa? Masih tetap sama, ya. Petrus menjawab, "Benar Tuhan, saya mengasihi engkau." Jadi Tuhan Yesus setelah mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Kalau demikian, gembalakanlah domba-dombaku," ya. Jadi setelah Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua, apakah selesai saat itu juga? Tuhan Yesus ternyata memberikan pertanyaan yang ketiga lagi. Apa pertanyaannya? Ada yang tahu? Wah, ternyata pertanyaannya sama seperti pertanyaan pertama dan kedua, yaitu, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawaban dari Petrus apa? Setelah mendengarkan pertanyaan itu, di situ dituliskan bagaimana Petrus merasa sedih, ya. Petrus merasa sedih karena pertanyaan itu membuat Petrus mengingat akan kesalahannya yang telah dia perbuat. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan yang ketiga itu membuat Petrus ingat akan kesalahannya. Jadi dia menjawab pertanyaan Yesus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa
Ya, setelah mendengarkan jawaban itu, Tuhan Yesus pun menjawab memberikan perintah kepada Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dari kisah ini Tuhan Yesus juga mau bahwa adik-adik semua seperti Petrus. Ya, Petrus yang diajukan pertanyaan, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Kalau adik-adik semua diberikan pertanyaan seperti itu, jawabannya apa? Nah, dari ayat firman Tuhan ini, dari kisah ini, Tuhan Yesus juga mau adik-adik semua sama seperti Simon Petrus yang benar-benar mengasihi Yesus, ya. Kalau adik-adik diajukan pertanyaan seperti tadi, apakah adik-adik benar-benar mengasihi Yesus? Jawabannya adalah ya, saya mengasihi Yesus, ya. Biarlah kita menjawab seperti Petrus tadi, bahwa dia dengan kesungguhan hatinya menjawab bahwa saya benar-benar mengasihi Yesus. Jadi dengan demikian, kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, kita juga harus mengembalakan domba-dombanya Yesus. Domba-dombanya seperti apa? Domba-dombanya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menuntun mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi adik-adik, selain telah menerima Tuhan Yesus, telah mengasihi Tuhan Yesus, kita juga diperintahkan untuk mengasihi sesama kita, ya, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga kita, teman-teman kita, entah di sekolah ataupun di sekolah minggu, di gereja. Kita harus mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, ya, benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita, dan juga melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan dan dapat adik-adik ingat di dalam hidup adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus mengasihi Tuhan dan mau mengasihi sesama kami, baik entah itu keluarga kami, teman-teman kami, ataupun orang yang ada di sekitar kami Tuhan, di lingkungan rumah kami. Biarlah kami terus mengasihi mereka sama seperti kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas yang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Alat dan bahan yang kita perlukan. Kita memerlukan yang pertama gambar. Kan bisa cari ini di internet, boleh cari di Google, terserah. Dan yang kedua ini kertas untuk melapisi. Terus kita perlu apa lagi? Kita perlu sedotan, terserah mau warna apa dan ukurannya yang seperti apa. Kita perlu sedotan, kita perlu gunting, kita perlu double tip, kita juga perlu pita, kita perlu ini untuk membolong kertas, dan kita perlu krayon. Terakhir kita perlu stiker-stiker. Oke, stiker-stikernya terserah yang kalian punya di rumah. Kalau kakak hari ini punya yang seperti ini dan ini. Oke, yuk kita beraksi. Yuk.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita juga sudah membuat kreativitas kita hari ini. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.